Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safatul Tafasir. Kita akan melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 174 ya. Halaman 174 ya, baris ke-11 dari atas. Yaitu tentang al-lughah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lughatu ar-riba lughatan az-ziyadatu. Yuqalu raba syai' idza zada wa minhu ar-rabwah war-rabiyah. Wa syar'an ziyadatu 'ala al-asli al-mal ya'khudhu hadda'in minal madin muqabil ajal yatakhabbatuhu at-takhabbut ad-darbu 'ala ghairi istiwa'in ka khabatal ba'ir al-ar bi akhfafihi wa yuqalu lil ladzi yatasarraf wa la yahtadi khabatun fi ashwa'in wa tawarrat fi amya'in wa takhabbatuhu syaitanu idza massahu bi khabalin aw jununin. Al-massu al-junun wa asluhu minal massi bil yaddi
Ka'anna syaitan yamassul insan fayahsulu lahu al-junun. Salafun madha wan qada wa minhu salipud dahri ay madiyah yamhaqu al-muhaq nuqsanu syai' halan ba'da halin wa minhu al-muhaq fil halal yuqal muhaqqahu Allahu fa'atmahaqqa wamtahaqqa asimun kasirul ismi al-mutamadi fi dzunub wal asam wallahu a'lam. Di sini ada beberapa kosakata ya ataupun kalimat ya di dalam ayat yang akan kita baca nanti, yaitu pada ayat 275 sampai dengan ayat 281. Ya. Nanti kita akan menjumpai ada kata atau kalimat yang pertama al-riba. Ya. Apa itu al-riba? Ya. Ini kata atau kalimat riba merupakan satu kata yang sudah diindonesiakan, ya artinya Arab yang udah diindonesiakan, ya karena saking banyaknya atau saking hebatnya bahasa Arab itu sehingga tidak ditemui ya arti yang satu kata persis dengan kata Arab, ya jadi kalau penjelasannya riba itu kan panjang artinya, ya kalau satu wahidun satu udah juga tuh, ya tapi kalau seperti kata riba makanya sering digunakan ya di dalam istilah-istilah perbankan. Ya, kalimat riba atau kata riba itu sekali lagi saya katakan adalah satu kata bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ya, itu. Nah, apa penjelasannya? Ya, riba lugatan ya, kata riba menurut bahasa artinya apa? Az-ziyadah. Apa itu az-ziyadah? Artinya bertambah. Ya. Atau kalau kita artiin lagi boleh berlebih. Ya. Tuh. Yuqalu ya, seperti kata atau ungkapan ziyadatus syai'. Ya. Bertambahnya sesuatu iza zadahu. Iza zada wa minhu ar-rabah war-rabiyah. Ya. Jadi sesuatu itu akan bertambah kalau memang diapain? Ditambahin. Ya, karena asalnya ya sesuatu yang memang asalnya segitu ya harus segitu juga. Enggak boleh tambah-tambahin. Ya, makanya dalam istilah perbankan nanti ya ada istilah riba. Tuh. Nah, mengapa riba dikatakan sesuatu yang hukumnya haram? Karena di situ ada nilai tambah. Ya, nilai tambah dari mana? Ntar kita lihat di sini dalam penjelasan menurut apa? Menurut istilah. Ya. Wa syar'an sedangkan menurut istilah ziyadatu ala aslil mal. Ya. Artinya riba itu adalah bertambahnya ya, tuh harta atau uang ala aslil mal dari uang sejumlah yang asal atau uang yang asalnya memang apa tuh? Sedemikian tapi ditambahin. Jadi jumlah yang asalnya itu sekian jadi ditambahin. Itu namanya apa ya? Namanya riba tuh, ya. Dari mana itu uang kok bisa ditambah? Ya'khudhu haddain minal madin muqabil ajal. Ya, uang tambahan itu artinya bertambahnya uang dari uang yang asal itu yang diambil dari siapa? Dari si orang yang meminjam uang. Ya, tuh. Ya, siapa yang ngambil? Yang ngambil adalah orang yang meminjamkan. Ya, karena ada istilah makanya apapun bentuknya ketika kita memberikan pinjaman dalam bentuk uang contohnya ya, kita minjam 1 juta kemudian kita ingin adanya satu tambahan ya atau uang lebih yang kita minta dari siapa? Dari orang yang kita pinjamkan, itu namanya apa? Riba. Ya, karena yang namanya pinjaman itu
itu harus benar-benar tulus ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita meminjamkan kepada orang lain dengan tujuan kita mengharap apalagi minta jelas-jelas atau terang-terangan ya menambahkan nilai uang yang kita pinjamkan ke orang itu udah namanya apa? Riba. Ya. Ya, sebagai contoh yang pernah saya katakan ya, kita memberikan pinjaman kepada orang itu senilai 1 juta. Ya, kita akan memberikan pinjaman kepada orang itu 1 juta, tapi bisyartin, adanya syarat apa ya? Syaratnya inti harus menggantikan uang yang 1 juta itu ada tambahannya. Ya, berapa? Entah itu 100.000 ke, 50.000 ke, ya, 25.000 ke, ya, kecil besar sama aja hukumnya apa? Riba. Ya, tuh. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita minjemin kayak gitu nggak ada embel apa-apa ya kita malas juga dong. Nah, iya. Ya, namanya orang berbuat kebaikan, disitulah nilai ikhlas yang Allah akan minta dari kita. Ya, sejauh mana kita berbuat ikhlas kepada orang lain saat kita memberikan bantuan kepada orang lain. Ya, tuh. Makanya kan di situ dalam Al-Qur'an Allah katakan man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Tuh, ya. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik, ya, artinya memberikan pinjaman kepada orang yang memang benar-benar dalam keadaan butuh, ya, tuh. Nah, orang yang memberikan pinjaman tersebut tanpa mengharapkan adanya embel-embel ataupun keinginan yang lain, di situ Allah katakan apa? Fayudha'ifahu ad'afan katsirah. Maka Allah akan lipat gandakan pahala ya kepada orang yang memberikan pinjaman itu tanpa adanya embel-embel tuh. Ya. Karena kan Pak, kalau kita memberikan pinjaman kepada orang secara tulus, itu jangan kita kira nggak ada pahala apa-apa. Ya, itu banyak pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Ada beberapa riwayat mengatakan Allah akan memberikan pahala atau ganjaran kepada orang yang memberikan pinjaman hutang kepada orang yang membutuhkan sebesar berapa pinjaman yang dia berikan. Ya, berarti contohnya ketika ada si fulan atau si A memberikan pinjaman kepada si B 1 juta, ya, itu selama si B belum mengembalikan pinjaman 1 juta, itu setiap hari Allah memberikan sebanyak 1 juta pahala bagi orang tersebut. Tuh, jadi kalau kita ngarep dunia itu akan habis, ya. Tapi kalau kita ngarep akhirat, nanti kita akan ngelihat pahalanya nanti dah. Ya, nanti saat kita berada di kontrakan ukuran 1x2 meter baru ketahuan tuh. Ya. Kebaikan sekecil apapun menurut kita, tapi pahalanya begitu apa? Begitu besar. Ya, tuh. Jadi jangan sampai kalau kita memberikan pinjaman apa saja, di dalamnya ada unsur kemanfaatan, tuh Nabi bilang apa? Riba. Ya, kan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, kullu qardin jarra fihi manfaah fahuwa riba, kata Nabi. Ya, kullu qardin, setiap bentuk pinjaman apa saja, ya, tuh jarra tuh pinjaman, lain namanya sewa ya. Kalau sewa lain, ini pinjaman. Ya, tuh sewa menyewa tuh dalam bahasa Arab ada istilahnya tuh. Ya, ini kita memberikan pinjaman, ya, uang kepada orang, ya, tuh jarra fihi manfaah, tapi di dalam ya pinjaman yang kita berikan kepada orang lain itu jarra fihi manfaah, ya, akan adanya suatu manfaat. Atau manfaat itu maksudnya apa ya? Akan ada nilai lebih dari uang yang kita pinjamkan kepada orang lain. Ya, tuh. Fahuwa riba, kata Nabi. Maka apa yang kita ambil dari kelebihan uang ataupun barang yang kita pinjamkan itu termasuk ke dalam kategori riba. Ya. Ustaz, sekarang kalau perbankan gimana tuh? Ya. Kita minjem memang ada bunganya sekian. Itu gimana hukumnya? Ya riba. Ya, enggak ada istilah gimana-gimana, tetap tuh riba. Ya. Ya kecuali kalau memang dari awal ya itu sudah dijelaskan
oleh petugas ataupun karyawan yang bekerja di mana tuh? Ya, bank contohnya. Ya. Nah, ketika kita akan minjam, ya, si apa namanya? Pegawai tersebut menjelaskan, ya, Bapak memberikan pinjaman, ya, Bapak akan memberikan apa? Mengambil pinjaman dari kami. Contohnya sebanyak berapa? 100 juta. Ya. Nah, untuk mencairkan uang 100 juta ini Bapak, nanti ada beberapa administrasi yang Bapak harus apa? Selesaikan. Ini lain. Ya, kalau administrasi judulnya beda. Ya, kenapa? Karena orang juga meminjamkan uang, apalagi sifatnya di bank itu nggak segampang kita membalikkan tangan kita. Ya, itu uang kalau udah masuk ke bank, uang kita sendiri aja susah kita ambil, apalagi kita pengen minjem. Ya, tuh. Nah, ketika kita minjem tadi bilang, ada uang asuransi sekian, Pak, ya, untuk bayar ininya nanti sebagai jaminan, itu menjadi tanggungan Bapak ini, ya itu. Nah, kalau memang dari awal akad seperti itu, ya, itu tidak mengapa. Ya, yang penting jangan ada tambahan ya nilai atau jumlah uang dari yang kita pinjam, ya, itu menjadi apa? Menjadi beban buat kita. Ya. Ya sekarang kan kalau kita lihat Pak, mohon maaf aja. Bank apa aja namanya kalau minjem pasti ada apanya? Ada bunganya. Ya. Mau bank syariah kayak bank apa kayak tetap ada apanya itu? Bunganya. Ya, tuh. Nah, orang kalau memang nggak mau apa namanya terbebas dari bunga gimana ya? Ya susah memang kita mencari orang yang baik, ya. Orang yang benar-benar ingin ngebantu emang langkah banget. Ya, tuh. Tapi kan kadangkala orang kita juga kebanyakan pengen ambil jalan pintas aja. Ya, dia nggak mikirin, yang penting gue dapat duit, masalah nanti bunganya berapa urusan belakangan. Ya, tetap ini nggak boleh, harus diapain juga, menjadi pertimbangan juga, Pak. Ya, kenapa? Karena kita memberikan makan kepada keluarga kita, ya, dari harta yang haram, itu akan berdampak kepada pertumbuhan anak kita juga nantinya. Ya, jangankan 100.000, 200.000, 100 perak aja tuh, ya, dari rezeki yang haram kita masukkan ke dalam perut anak istri kita, ya, itu dikatakan fannaru aulabih. Ya, tuh, neraka lebih pantas buat siapa tuh? Buat orang yang berani memakan apa? Riba. Ya, karena riba ini Pak, naudzubillah min zalik. Namanya riba ini hukumnya, dosanya sangat-sangat besar. Ya, itu. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, dosa orang makan riba itu lebih besar daripada dosanya seorang anak menggauli siapa? Orang tuanya sendiri. Coba bayangkan. Ya, dosa riba itu lebih besar daripada dosa seorang anak menggauli orang tuanya sendiri. Coba bayangkan. Ya, betapa tuh, ya, besarnya apa sih? Ya, dosa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang suka apa? Makan harta riba. Ya, ya bisa dibayangkan, Pak. Orang kalau selalu suka senang makan harta riba, bisa kelihatan dah. Itu orang hidupnya biasanya enggak apa ya? Enggak tenang. Ya, kelihatannya bawaannya gelisah aja tuh. Ya, kelihatannya apa itu? Kurang aja tuh. Ya, kenapa? Karena itu memang nanti dijelaskan dalam Al-Qur'an ini. Tuh, yatakhabbatu syaitanu minal mas tuh. Karena orang kalau makan harta riba itu seperti orang yang di apa? Colek sama setan. Ya, yang dipegang sama setan. Orang kalau biasanya ya, dalam apa namanya istilah kita, kalau kepegang setan jadi kayak apa orang tuh? Kesurupan. Ya. Orang kesurupan kayak orang apa ya? Kayak orang gila. Ya. Itu diibaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an seperti itu tuh. Ya. Jadi seperti orang yang kepegang setan dan dia gila, ya. Jalan juga enggak beraturan. Nah itu, ya, itu dampak-dampak daripada apa? Ya, kalau kita suka memakan harta riba, Pak. Ya, memang kita untuk menjadi orang baik itu susah. Ya, kita ingin memberikan bantuan kepada orang, kadangkala kita juga masih mengharap apa? Timbal balik dari orang yang kita berikan bantuan tersebut. Ya, lu minjem duit sama gue enak aja.
Ya, emang lu siapa? Kan gitu. Ya, lu apaan lu? Gua nggak pernah minjem duit sama lu, enak-enak aja datang apa? Ya, minjem duit. Ya, tapi memang yang masalah sekarang nih, Pak, orang kalau namanya dain itu ya kebanyakan kalau enggak dicatat, enggak ditentuin kayak gitu-gitu tuh mereka enggak mau apa? Pada nggak mau bayar, berat mereka bayarnya. Ya, karena mereka itu anggap hutang itu hal yang biasa. Ya, padahal orang-orang yang berhutang itu tuh ya, kalau dia nggak mau bayar dengan sengaja, itu dosanya lebih gede daripada dia ngerampok. Ya, ada orang minjem duit nih, hutang, tapi dia tujuannya emang buat apa tuh? Modus doang. Ah, biar gue pura-pura minjem dah duit sama si fulan ini. Ya, ntar gue gak bakal ganti, kenapa di orang kaya, masalah gitu tuh contohnya. Ya, itu kata Nabi tuh dosanya lebih gede daripada kita ngapain? Nyolong. Ya, dosanya kita lebih daripada apa? Ngerampok tuh. Ya, mengenai riba itu. Emang kalau kita bahas masalah riba panjang lebar. Cuma kajian kita ini bukan masalah fikih kebetulan. Ya, sedikit-sedikit saya singgung karena kajian kita adalah masalah tafsir. Ya, jadi sebagai satu prolog ya atau mukaddimah ya, sedemikian rupa dosa yang Allah akan berikan kepada siapa? Orang-orang yang memakan harta riba ya. Apalagi zaman sekarang ya, itu banyak gentayangan namanya apa tuh? Pinjol-pinjol itu. Ya, pinjol ya, bunga murah, semurah apapun tambahan yang dia minta oleh si pemberi pinjaman tetap hukumnya apa? Riba. Ya. Mau kecil mau dikit riba tetap apa? Haram. Ya. Biar haram kecil haram gede dapat dosa enggak? Dapat, sama aja ya, enggak ada bedanya itu ya. Baik. Yatakhabbatuhu ya. Yatakhabbatuhu artinya at-takhabbut ya. Ad-darbu ala ghairi istiwa. Nah nih ya. Artinya ad-darbu ala ghairi istiwa. Seseorang yang berjalan itu ala ghairi istiwa. Tidak apa itu? Ya, tidak normal lah. Ya, tuh. Ka khabtit al-ba'ir al-ar bi akhfafihi. Ya, seperti jalannya seekor apa tuh? Binatang ya, pada suatu jalannya yang tidak rata. Ya, jadi binatang aja kalau jalan pada suatu tempat di mana dia jalan enggak rata itu binatang kelihatannya jalannya apa itu? Ya, enggak seimbang, tadi jeblos, tadi apa gitu. Ya, kalau binatang kan enggak punya akal. Ya, dia jalan, mau lobang dia nanti urusan belakangan kalau menurut dia. Ya. Tapi kalau buat orang tuh yang namanya apa tuh, ya, riba itu nanti dia akan apa? Ya, berjalan itu tanpa adanya apa? Keseimbangan. Nah, sini katakan wa yuqalu lil ladzi yatasarraf wa la yuhtada. Ya, dia berjalan tapi tidak punya apa? Enggak punya tujuan. Ya, jalan ya istilahnya kayak orang mabok begitu. Ya, tuh sempoyongan, sempoyongan sini, sempoyongan sana tuh, ya, tuh. Khabata fi ashwa'in wa tawarrud fi umya'in. Ya, tuh. Khabata fi ashwa. Khabata fi ashwa itu artinya ya, dia itu apa? Berjalan dalam apa itu? Ya ketidak apa sih? Ketidaksadaran wa tawarrud fi umya. Ya, dan berjalan di suatu gelap yang apa itu? Dalam sebuah kegelapan. Udahlah jalanannya enggak dia tahu, ya ibarat jalanan dia enggak menguasai medan, ketika itu lagi jalan apa tuh? Gelap banget. Ya kan enggak ketahuan. Ya. Di jalan mau kemana itu, dia sedang berjalan di atas apaan kan enggak ketahuan tuh. Ya, tuh diibaratkan oleh siapa? Oleh Nabi, ya, perumpamaan apa itu? Orang yang suka makan harta riba, ya. Wa tahbatuhu syaiton idza massahu bi khabalin ya aw jununin ya wa tahabbatu syaiton idza massahu ya tuh diibaratkan dengan seseorang yang dia apa itu yang dipegang atau dicolek oleh syaitan dia seakan-akan seperti orang apa ya? Orang gila ya istilah kita tuh orang kalau kesurupan memang di luar apanya di luar akal manusianya itu ya dia teriak aja dia nggak sadar kalau dia teriak ya dia telanjang aja dia nggak sadar kalau dia dalam keadaan telah telanjang
Itu ibarat yang diibaratkan bagi orang-orang yang suka riba itu seperti itu tuh Pak. Ya, diibaratkan seperti apa? Seseorang atau manusia yang dipegang oleh syaitan sehingga dia tidak sadarkan diri, sehingga dia berbuat sesuatu di luar apanya? Di luar akalnya. Ya, loh kok seperti itu? Ya, karena diibaratkan Pak, manusia Allah kasih akal itu, ya, ketika dia memberikan bantuan, ya, udah jangan ngarepin apa-apa. Ya, kalau ada manusia seperti itu, Allah sudah kasih akal, Allah sudah kasih pilihan yang terbaik, ini halal, ini haram. Ya, kenapa kok dia masih milih yang haram? Ya berarti itu apa ya? Akal yang Allah berikan itu tidak diapain? Tidak digunakan. Ya, tuh yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walaqad zara'na li jahannama katsirun minal insi wal jin. Ya, yang paling banyak menjadi penghuni neraka jahanam itu siapa? Ya, jin dan manusia. Ya, apa penyebabnya? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka Allah kasih hati, coba nggak bisa dipakai itu hatinya. Ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah kasih kedua mata, tapi mata yang dikasih nggak dipakai untuk apa? Melihat yang halal, melihat yang haram. Ya, walahum a'yunun walahum azunun la yasma'una biha. Allah kasih dua telinga, tapi telinga yang Allah kasih tidak dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, makanya itu Allah katakan ulaika kal an'am. Ya, mereka itu diibaratkan oleh Allah seperti apa? Seperti binatang. Balhum adol. Ya, bahkan lebih apa? Lebih sesat dari apa? Dari binatang. Auzubillah min dzalik. Tuh, ya. Ya memang dalam surah At-Tin kan Allah sebutkan apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam hal bentuk manusia memang makhluk yang paling Allah bagusin ciptaannya. Ya. Tapi di situ Allah nggak berhenti. Ya, kalau dia salah Allah katain apa? Summa radadnahu asfala safilin. Tuh. Ya, kemudian nanti kami akan kembalikan ya manusia itu nggak pandang meskipun dia ganteng, nggak pandang meskipun dia paling cakep dibentuk oleh Allah. Kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak bertobat, Allah akan apakan? Asfala safilin, Allah kembalikan kepada apa? Neraka yang paling bawah. Tuh, ya, habis diangkat sama Allah pasti dijatuhin. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Ada pengecualian illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tuh, kecuali orang-orang yang beriman, maka Allah akan berikan apa? Bagi mereka pahala ghairu mamnun yang tidak akan pernah putus-putus, ya. Tuh. Itu alasan bagi Allah bagi manusia yang apa? Yang melakukan kebaikan, ya, tuh diberikan apa? Pahala yang sangat sangat besar tuh ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-masu, ya. Al-masu artinya al-junun. Ya, al-masu ini juga sama artinya adalah apa? Al-junun. Apa itu junun? Gila. Ya, tuh sinting. Ya, kalau bahasa orang Betawi bilang. Wa asluhu, ya, asal arti kata dari al-masu adalah minal masi bil yadi. Ya, memegang atau nyolek menggunakan apa? Tangan. Ya, tuh. Kalau dalam bahasa fikih ada keterangan masur rajulil mar'ah ajnabiyah. Ya, seorang laki-laki menyolek perempuan yang bukan mahramnya. Ya, hal hadza yanqidul wudu amla. Ya, apakah ini membatalkan wudu apa tidak? Ya, wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innal lamsar rajulil mar'ah ajnabiyah yanqudul wudu. Ya, menyentuh atau nyoleknya seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya apa hukumnya? Batal wudunya. Ya, ada sebagian lain mengatakan Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Ya, al-masur rajuli, ya, tuh al-mar'ah ajnabiyah la yanqudul wudu. Ya, nyolek atau megang perempuan yang bukan mahram kata Imam Hanafi enggak batal wudu. Ya, nah itu jadi asal kata arti dari al-masu itu adalah apa? Ya, al-masu bil yad, ya, memegang kepada apa? Ya, dengan menggunakan tangan.
Ka'anna syaitan yamussul insan. Ya, seperti syaitan itu apa? Memegang atau menyolek seorang manusia. Ya, itu fayahsululahu al-junun. Ya, makanya ada istilah kalau orang dipegang sama setan, orang itu seperti apa? Kesurupan, seperti orang gila. Jadi memang ada Pak orang kesurupan itu ada berarti. Ya, bukan enggak ada. Kenapa? Artinya tuh kesurupan sih maksudnya apa tuh? Otaknya dikuasai oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, yang sebagus yang seharusnya manusia itu ya otaknya itu dikendalikan oleh apa tuh? Oleh hati yang bersih ya. Tapi dikendalikan oleh siapa? Oleh syaitan. Sehingga apa yang dia lakukan itu di luar apa? Di luar akalnya. Ya, seperti orang apa? Orang gila. Tadi saya katakan, dia telanjang aja dia nggak ada malu. Ya kenapa? Karena nggak sadar kalau dia dalam keadaan telanjang. Diteriak-teriak, ya kan? Dia ngamuk apa tuh, bubut rambutnya. Dia sadar nggak? Nggak sadar. Kenapa? Karena sedang dikuasai oleh siapa? Oleh syaitan. Akibat apa itu? Ya, dicolek atau dipegang oleh syaitan. Tuh, ya. Salafun, ya, artinya salaf mado, ya, berlalu. Wan qadda wa minhu salipud dahri ay madhihi. Ya, tahun lalu, tahun yang sudah berlalu. Ad-dahru artinya tahun, salib ya. Tuh, tahun lalu, ya. Yamhaqu. Yamhaqu al-muhaq nuqsanu syai' halan ba'dal hal. Ya. Maksud kata dari yamhaq di sini adalah apa? Menghapus ya atau mengurangi sesuatu ya secara tiba-tiba. Karena kan nanti ayat dalam ini Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, yamhaqullahu riba, Allah akan menghapus atau mencabut habis-habis yang namanya apa? Riba. Ya, tuh. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan apa? Berikan keuntungan kelebihan buat orang-orang yang apa? Bersedekah. Ya, tuh. Jadi orang Pak kalau udah mendapatkan apa yang diinginkan di dunia Allah kasih. Tapi nanti di akhirat bakal apa? Ya, bakal dia nyesel. Ya, bakal dalam riwayat katakan ente jangan nagih lagi kalau udah dikasih di dunia. Ya. Allah tuh maha apa sih? Maha baik. Ya. Tuh, orang yang minta dunia Allah kasih enggak? Kasih. Tapi ingat nanti wa malahu fil akhirati min ya. Tuh. Tapi ingat nanti di akhirat jangan minta apa-apa lagi. Ya, tuh. Di surga jangan minta apa lagi. Ya, tuh. Buat orang-orang yang sudah mendapatkan apa yang diinginkan di mana? Di dunia. Ya, nah dia memberikan pinjaman kepada orang lain, ingin mendapatkan imbalan, dikasih, ya, dikasih udah. Sama siapa itu? Sama orang tersebut. Ya artinya kan orang itu juga ngasih karena siapa? Dia ngikutin ajakan setannya itu. Ya, kalau Allah bilang jangan. Ya, inti kalau udah ngasih pinjaman udah jangan minta ngarep apa-apa. Ya, lillahi ta'ala aja dah. Itu akan aku berikan pahalanya nanti kelak di mana? Di akhirat, ya. Wa malakum fil akhirati min nasib, ya. Di akhirat mereka tuh kalau sudah mendapatkan apa yang didapati di dunia, maka di akhirat Allah enggak bakal berikan apa-apa lagi, ya. Rugi kita. Tuh. Baik. Fil halal, ya. Fil halal, ini bukan halal ya, tapi fil halal, ya. Tuh. Mahaqqahullahu famhaqqa wamtahaqqa. Ya, tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar apa tuh? Menghapus atau menghilangkan tuh, ya. Kemudian kata atau kalimat asimun. Asim di sini artinya kasirul ismi al-mutamadi bidzunub. Ya. Orang yang biasa berbuat dosa. Ya, itu namanya asim. Kalau ismun itu artinya dosa. Ya, kalau asim keksa ya, itu orang yang gemar atau biasa melakukan dosa kecil. Ya, makanya jangan namain anak namanya asim, jangan. Ya, pakai sa asim, tapi pakai sad asim pakai ain. Ya, jangan pakai alif. Ya, al-mu'tasim. Ya, tuh, al-mu'tasim billah atau asim. Ya, jangan nama anak ente siapa ya? Asim. Pakai sa, jangan.
Ya, asim itu artinya orang yang suka berbuat dosa. Tuh, biasa tuh. Al-mutamadi, tuh dikatakan al-mutamadi bi apa? Bidzunub, tuh, wal asam. Itu artinya apa? Dosa-dosa, ya. Nah, inilah ada beberapa kata atau kalimat, ya. Ada 5, ya, maaf 6 kata-kata yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini yang nanti akan kita jumpai dalam apa? Di dalam pembahasan tafsir dari ayat yang akan kita baca 275 sampai dengan 281, ya. Nah, baik, sekarang kita beralih kepada sababun nuzul. Ya, sebab-sebab turunnya ayat yang akan kita baca ini. Kana libani amrin, ya, min saqifin di duyunun riba, ya, ala bani al-Mughirah, ya. Jadi Bani Amr pernah memberikan hutang kepada Bani al-Mughirah, ya, tapi utang yang dia berikan atau dia pinjamkan dalam bentuk apa ya? Riba. Ya, artinya riba apa ya? Ya, Bani Amr itu akan memberikan bantuan, tapi ada syaratnya katanya. Ya, Bani Mughirah, oke, saya akan berikan bantuan kepada kalian. Tapi apa? Ada syarat-syaratnya nih. Ya, nah itu. Falamma halal ajal aradu an yatafadu, ya, ar-riba minhum. Ya. Falamma halal ajal, tatkala sudah datang masuk jatuh tempo. Ya, artinya jatuh tempo dia harus bayar utang yang diberikan pinjaman itu. Aradu an yatafadu ar-riba. Ya, mereka akan apa? Meminta adanya tambahan dari pinjaman yang dia berikan kepada Bani apa? Bani Al-Mughirah. Ya, tuh. Fanuzilatil ayah, maka turunlah ayat ini. Mana tuh? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah segala macam bentuk riba, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini dari ayat sini saja, Pak, udah jelas banget, ya. Di akhir ayat yang di sini Allah katakan in kuntum mu'minin. Ya, kalau kalian mengaku orang-orang yang beriman, ya, jangan kerjain riba. Artinya mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kamu masih mengerjakan yang berbau riba, apalagi mengerjakan benar-benar riba, berarti kalian belum beriman. Itu namanya mafhum mukhalafahnya. Ya, karena orang yang beriman itu sejatinya mereka nggak akan ngapain, ya, berbuat riba. Artinya nggak akan ngapain, nggak akan, ya, membuat orang lain itu susah. Ya, kan yang namanya riba bikin susah, Pak. Ya, saya yakin intinya tuh orang yang dimintain tambahan duit dari yang minjemin tadi, hatinya sebenarnya nolak. Ya, nolak Kak. Nolak. Ya, tapi karena dasar apa kondisi keadaan sehingga dia apa? Dia lakukan. Nah, ini berarti tuh orang tersebut terkena dengan namanya apa? Ya, bisikan setan. Ya, Ustaz, gimana tuh? Yang dosa dia apa saya? Ya, dosa enggak dua-duanya? Dua-duanya dosa. Ya, udah tahu itu riba tapi diapain? Dikerjain. Ya, jadi yang namanya riba itu semuanya kena. Dalam hadis itu dikatakan, ya, tuh dosa riba Allah akan berikan kepada siapa? Katibur riba, yang tukang nulisnya kena. Ya, wasyahidu, orang yang nyaksiin juga kena dosanya. Ya, apalagi dari apanya itu? Ya, dari instansinya itu yang memang sudah menerapkan sistem apa? Sistem riba. Ya, itu. Ya, maka sekali lagi saya katakan tuh, yang namanya bank, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah, pasti ada unsur apanya? Ribanya. Ya, nggak akan lepas itu. Ya. Ya, jangankan masalah-masalah di bank-bank yang sifatnya resmi kayak gitu, Pak. Ya, di tengah masyarakat kita aja banyak hal-hal kayak gitu. Minjemnya nggak seberapa, tapi minta ganti lebih, itu bukan riba. Tetap riba. Ada istilah lagi bank keliling kan? Ya, bank keliling door to door, datang ke rumah nawarin, ya.
Pak butuh apa? Ya, butuh ini untuk biaya sekolah nih tahun ajaran baru berapa? Perlu 1 juta. Oke, saya akan beri. Tapi gantinya berapa tuh? 1.100.000. Berarti kan berapa persen? 10%. Ya, dari 1 juta ganti 1.100.000, 10% mintanya. Ya, lah gimana kalau dia minta 20%? 1.200.000. Ya, orang yang harusnya diberikan kemudahan, ya, dari beban yang dia hadapi justru akan bertambah. Saat dia dapat duit memang dia belum berpikir, ya, tapi nanti ketika uang itu habis mulai dah tuh. Ya kan? Kan manusia, Pak. Orang nih kita nih, ya. Kalau lagi senang kira-kira inget gak? Nggak inget. Ya, duit banyak, jalan-jalan aja tuh poya-poya. Ntar giliran duit udah mulai habis. Ya, apalagi habis baru ngapain? Nih, mikir otak kita dipakai. Ya, orang kan namanya manusia yang benar itu, dia berpikir sebelum berbuat. Ya, ini udah berbuat baru dia ngapain? Mikirin. Ini salah. Ya, ya Allah saya minjem duit 1 juta nanti kalau gantinya harus 10% berarti 1.100.000. Tapi dia minta nih 15%. Berarti 1.150.000. Yang 1 juta aja belum tentu gue bisa ganti, apalagi tambahannya nih. Dari mana ya? Setan masuk lagi, udah lu pinjam lagi sama yang lain, gali lubang tutup lubang. Tuh. Pak, namanya sesuatu yang enggak baik pasti akan didukung oleh hal-hal yang enggak baik juga. Ya, kita minjem nih, udah mau jatuh tempo besok, gimana nih? Ya, setan bisikin, udah pinjam lagi sama yang lain. Ya, bunganya berapa? 20%, biarin daripada lontar enggak dikasih ya pinjam lagi deh. Ya kan 20% akhirnya tambah banyak gitu. Makanya saya bilang kullu ma asluhu haram fahuwa haram. Ya, sesuatu yang asalnya memang haram kesononya bakal haram terus-terusan. Ya, makanya kita jangan coba-coba Pak main-main kepada sesuatu yang haram. Man hama haulal hima yuqa'u yusiku an yuqa' kata Nabi. Ya, barang siapa yang main-main terhadap sesuatu yang haram padahal baru di pinggirannya doang, dia akan apa? Terblosok ke dalam keharaman tersebut. Ya, makanya kan redaksi Allah dalam Al-Qur'an tentang masalah zina, Allah bilang apa? Wala taqrabuz zina. Jangan deketin zina. Kenapa? Karena kalau udah berani dekat, pasti kamu bakal apa? Tertarik. Ya. Yang namanya bisikan setan enggak ada yang enggak enak Bapak sekalian. Ya, semua bisikan setan pasti apa? Bikin enak. Ya, enak di mana? Di dunia. Ya, tuh nggak ada yang bilang setan bilang lu jangan zina nanti lu nyesel lu jangan, nggak ada. Ya, nah kalau kita udah melakukan baru tuh, ya nyesel akhirnya gini, nah itu, ya makanya jangan sekali-kali Pak kita itu bermain kepada sesuatu yang jelas-jelas Allah sudah haramkan. Ya, aku pengen coba-coba, nggak ada istilah coba-coba Pak. Ya, kalau memang udah jelas ahallallahu halal wa haramallahu haram. Allah telah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, yang halal itu udah jelas, yang haram juga udah jelas. Ya, jadi kita apa? Ya, hidup di si dunia ini ya dengan apa istilah apa adanya aja dah. Jangan kita ingin hidup bergaya, istilah bahasa orang Betawi, biar tekor, yang penting sohor. Jangan. Itu ya, moto seperti itu sangat-sangat tidak baik. Artinya pengen dibilang orang kaya, ya, pengen dibilang orang apa tuh, orang miskin, ya. Oh, berat, Pak. Berat nanti tanggung jawabnya kita. Di dunia aja kita udah sumpah, apalagi nanti di mana? Di kuburan, apalagi nanti di mana? Di akhirat. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, ini terjadi ketika ada Bani Amr memberikan pinjaman kepada Bani Al-Mughirah, ya, ketika itu Bani Amr minta tambahan dari sesuatu yang dipinjamkan kepada Bani Mughirah, maka Allah turunkan ayat ya ayyuhallazina amanu wazaru ma ittaqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin Allah wa rasulih. Tuh, nanti kita jelas baca ya. Tuh, al-ayah faqalat Saqib, maka orang Bani Saqib berkata, la buddalana ay la taqalana biharbillahi wa rasulih. Ya, orang Saqib ini alhamdulillah mereka dikasih hidayah oleh Allah. Ya, kalau kami harus melakukan ya, apa namanya perbuatan riba,
kami ingin harus berperang melawan Allah dan melawan Rasul, apa itu? La taqata lana. Enggak punya kemampuan kami. Ya, kami enggak akan mampu untuk berperang melawan Allah dan melawan Rasul. Ya, tuh. Jadi orang-orang yang ya bermain dengan riba, ya, dia akan berperang berhadapan dengan siapa? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Biharbillahi wa rasulih. Ya, untuk berperang melawan Allah dan Rasulnya, watabu wa akhazu ru'usu amwalihim faqat. Ya, maka orang-orang Bani Sakif, mereka itu apa? Bertaubat kepada Allah, dan orang-orang Bani Amr itu apa? Mengambil uang sebatas uang yang dia pinjamkan ke Bani Sakif saja. Tidak minta tambahan sedikit pun, tidak minta tambahan apapun, maka apa? Ini menjadi suatu nasihat buat siapa? Buat orang-orang Bani Amr yang tadinya dia minjemin uang kepada Bani Sakif, Bani Mughirah minta tambahan, tapi alhamdulillah di akhir Allah memberikan hidayah karena mereka yakin yang namanya riba dosanya begitu besar, sehingga ya orang yang berani riba berarti dia akan perang melawan siapa? Melawan Allah dan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, selesai sudah dua pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama masalah al-lughah ataupun masalah ya kosakata, dan yang kedua tentang sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini akan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ya, dalam kesempatan waktu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali, yaitu membaca tafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 281 ya, insyaallah dalam kesempatan yang lain. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan.